Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 15 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 48. Surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah semua kenikmatan-kenikmatan yang telah aku anugerahkan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan
sesungguhnya aku memuliakan kalian dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Wattaqu yauman, dan takutlah suatu hari. Yang dimaksud adalah hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah hari, yaitu hari kiamat, ketika seseorang tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada orang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima dari mereka syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diambil dari mereka tebusan. Walahum yungsarun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari ayat yang agung ini. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, "Tsumma karrara ala bani Israil at-tadhkira bi ni'matihi wa'dhan lahum wa tahdhiran wa hathan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kepada Bani Israel, yaitu menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel sebagai mau'idhah, sebagai nasihat dan sebagai peringatan bagi mereka, dan juga sebagai anjuran bagi mereka. Demikian ayat-ayat Al-Quran, sering beberapa ayat diulang dan mengulangi sebuah nasihat itu sangat bermanfaat. Maka pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang peringatan kepada Bani Israel supaya mereka ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian penulis rahimahullah berkata, wa khawwafahum biyaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti mereka, yaitu menakut-nakuti Bani Israel dengan hari kiamat. Alladzi la tajzi fihi ay la tughni, yaitu hari yang tidak bermanfaat nafsun, siapapun, walau kanat minal anfusil karimah kal anbiya was salihin an nafsin. Pada hari kiamat siapapun juga orangnya tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain, walaupun yang memberi manfaat tersebut adalah orang-orang yang mulia seperti para nabi, demikian pula orang-orang yang soleh. Pada hari kiamat adalah hari yang menakutkan,
Ayah tidak bisa memberi manfaat kepada anaknya, demikian pula anak tidak bisa memberi manfaat kepada ayahnya. Kerabat tidak bisa memberi manfaat kepada kerabatnya, karena hari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu memiliki urusan yang mereka pikirkan masing-masing. Jadi hari itu adalah hari yang menakutkan. Siapapun juga tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama yaitu ketika di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar belum ditentukan nasib seseorang, tempatnya belum ditentukan. Maka ketika itu baik para nabi dan para rasul, mereka memikirkan diri mereka sendiri. Nafsi, nafsi. Aku sekarang memikirkan diriku. Aku sekarang memikirkan diriku. Ini makna yang pertama, yaitu seseorang tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Maksudnya ketika di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu, yaitu hari orang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya, lari dari istrinya. Masing-masing memikirkan diri mereka sendiri. Yaitu kapan? Ketika di padang mahsyar. Jadi mereka masing-masing memikirkan urusannya sendiri-sendiri. Kemudian kalau mereka sudah diselamatkan oleh Allah, sudah ditentukan tempatnya, sudah masuk surga, baru mereka bisa memikirkan yang lain. Anak memikirkan orang tuanya, orang tua mencari anaknya. Demikian pula sahabat mencari sahabatnya. Itu kapan? Kalau mereka sudah apa? Sudah masuk surga. Mereka sudah tahu tempatnya, sudah di surga, sudah masuk ke dalam surga, baru mereka mencari antara satu dan yang lain. Ini mana yang pertama, yaitu seseorang tidak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Makna yang kedua adalah orang kafir, orang musyrik apabila meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, maka tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan, tidak bermanfaat bagi mereka tebusan, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun juga, walaupun orang yang paling mulia seperti para malaikat atau para nabi dan para rasul. Maka orang kafir yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak manfaat bagi mereka doanya para nabi dan para rasul, tidak manfaat bagi mereka syafaatnya para malaikat, demikian pula syafaatnya orang-orang yang soleh. Maka penulis berkata, walau kanat minal anfusil karimati kal anbiya'i was solihin. Walaupun dari manusia yang paling mulia sekalipun, yaitu para nabi, demikian pula setelahnya
yaitu orang-orang yang soleh. An-nafsin, mereka para nabi dan orang-orang yang soleh tidak bisa memberi manfaat kepada seorang pun, walau kanat minal ashiratil aqrabin, walaupun orang tersebut dari kerabat dekat. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat kepada pamannya, yaitu Abu Talib. Padahal Abu Talib adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat dekat yang sangat dekat hubungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Talib. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada Abu Talib. Kemudian syai'an, sedikit pun, la kabiran wala saghiran, tidak bisa memberi manfaat yang banyak dan tidak pula bisa memberi manfaat sedikit. Wa innama yanfa'ul insana amaluh alladhi qaddamahu, yang bermanfaat bagi manusia, yang menyelamatkan manusia dari siksa Allah adalah amal yang dikerjakannya di dunia. Jadi yang menjadikan seorang masuk surga, yang menjadikan seorang selamat dari siksa neraka adalah imannya. Demikian pula amal solehnya, bukan kerabatnya, bukan pula kedudukan dan jabatannya, tidak pula harta-harta yang dimilikinya. Kemudian wala yuqbalu minha ay an-nafs, tidak diterima dari orang tersebut syafa'atun, yaitu tidak diterima untuk mereka syafaat, yaitu tidak diterima bagi orang-orang musyrik, tidak diterima bagi orang-orang kafir syafaat siapapun juga. Ai li ahadin biduni idnillah waridahu anil masyfu'ilah, artinya tidak diterima syafaat siapapun tanpa izin dari Allah dan tanpa ridha dari Allah kepada siapa yang akan diberi syafaat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima syafaat siapapun, baik itu syafaatnya para nabi dan para rasul, baik itu syafaatnya orang-orang yang soleh, ataupun syafaatnya para malaikat, kecuali atas izin dari Allah. Kemudian yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penulis rahimahullah berkata, wala yarda minal amal illa ma urida bihi wajhuhu wa kana ala sabili was sunnah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meridhai amal kecuali amal yang dikerjakan mengharap wajahnya, yaitu ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap wajahnya, dan amal tersebut dikerjakan sesuai dengan sunnah. Ini adalah amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya syafaat para nabi, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang yang soleh bisa diterima oleh Allah dan bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila syafaatnya untuk orang-orang musyrik, maka syafaat mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun apabila syafaat mereka untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka syafaat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan, wala yu'khadhu minha adl. Allah berfirman, dan tidak diterima dari orang-orang kafir tebusan, ay fidaun walau anna likulli nafsin dalamat ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min adabillah wala yuqbalu minhum dalik. Sekiranya orang-orang yang kafir, sekiranya orang-orang yang musyrik, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim, berbuat kejahatan, memiliki dunia dan seisinya, memiliki semua yang ada di muka bumi ini, kemudian memiliki satu lagi, berarti memiliki dua bumi. Jadi semua yang ada di muka bumi ini dimiliki, kemudian memiliki bumi yang lain, lalu digunakan untuk menebus siksa Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima tebusan tersebut, karena siksa Allah tidak bisa ditebus dengan harta. Walaupun seseorang memiliki dunia dan seisinya, atau memiliki bumi dua kali atau lebih dari itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tebusan tersebut. Untuk menebus siksa Allah harus dengan iman, harus dengan amal soleh, bukan dengan harta, bukan pula dengan kerabat. Walahum yungsarun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Ay yudfa'u anhum al-makruh, artinya mereka tidak dihindarkan, tidak diselamatkan dari siksa Allah, dari sesuatu yang tidak mereka sukai. Fanafal intifa'a minal khalqi biwajhin minal wujuh. Maka pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan untuk orang kafir, meniadakan bagi orang-orang kafir manfaat dari makhluk siapapun juga, dari sisi manapun juga. Artinya orang-orang kafir apabila ingin syafaat untuk mereka tidak diterima oleh Allah. Apabila mereka ingin menebus siksa Allah dengan harta mereka, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila mereka mengharap pertolongan tanpa tebusan dan tanpa syafaat, tidak ada seorang pun yang memberi pertolongan bagi mereka. Kemudian penulis berkata, faqauluh, adapun firman Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, hada fi tahsilil manafi'. Firman Allah, la tajzi nafsun an nafsin syai'ah, seseorang pada hari kiamat tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, yaitu kepada orang kafir. Hada fi tahsilil manafi', ini adalah ayat yang menjelaskan, yaitu tahsilul manafi', mendapatkan manfaat. Artinya orang kafir tidak mendapatkan manfaat pada hari kiamat dari siapapun juga. Wahum la yungsarun, adapun firman Allah, mereka tidak mendapatkan pertolongan. Hada fi daf'il madar, ini adalah ayat yang menjelaskan mereka tidak diselamatkan dari madarat. Jadi orang kafir pada hari kiamat, orang-orang musyrik pada hari kiamat nanti, mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, dan mereka tidak dihindarkan dari madarat sedikit pun juga. Kemudian penulis berkata, fahadan nafyu lil amril mustaqbal bihin nafi',
Ini adalah, jadi pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala meniadakan manfaat sampai kapanpun juga, mustakbal. Jadi sekarang tidak mendapatkan manfaat, nanti besok sampai kapanpun juga tidak mendapatkan manfaat. Ai la yang suruhum nasir, tidak ada seorang pun yang menolong orang-orang kafir sampai kapanpun juga mereka tidak mendapatkan pertolongan. Maka Allah berfirman, walahum yungsorun, mereka tidak mendapatkan pertolongan. Kapan? Ya selama-lamanya. Di akhirat nanti orang-orang kafir, orang-orang musyrik waliyadzubillah tidak mendapatkan pertolongan. Adapun firman Allah, wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak diterima syafaat untuk orang-orang kafir, wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak pula diterima tebusan dari mereka. Hada nafyun lin naf'il ladzi yutlabu mimman yamlikuhu bi'iwadin. Ayat ini adalah meniadakan manfaat untuk siapa, bagi siapa yang memiliki manfaat yang diperoleh dengan pengganti, kal adli, seperti tebusan, au bi ghairihi, atau dengan yang lainnya, kasyafa'ah. Artinya orang-orang kafir tidak diterima bagi mereka tebusan, dan tidak pula diterima bagi mereka syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Fahada, maka ayat ini peringatan bagi kita semuanya. Fahada yujibu lil abdi an yanqati'a qalbuhu minat ta'alluqi bil mahluqin. Ayat ini peringatan yang ada pada ayat yang mulia ini mengharuskan, mewajibkan bagi seorang hamba untuk memutus dari hatinya. Hatinya harus memutus ketergantungan kepada makhluk, li ilmihi, karena ia mengetahui annahum la yamlikuna lahu mithqala dzarratin minan naf, karena mereka yaitu makhluk tidak memiliki manfaat sedikit pun walaupun seberat semut kecil. Wa an yu'alliqahu billah alladhi yajlibul manafi' wa yadfa'ul madar, dan seorang hamba hendaklah menggantungkan hatinya, menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, yang mendatangkan manfaat, yang menolak madarat. Faya'buduhu wahdah, maka ia menyembah Allah saja, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa yasta'inuhu ala ibadatih, dan hendaklah seorang hamba selalu memohon pertolongan kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Fihi masyru'iyatu tikraril bayan, masyru'iyatu tikraril bayan liyastaqirra fin nufus. Dianjurkan atau disyariatkan mengulang-ulangi, jadi diulangi keterangan supaya difahami, supaya meresap di dalam hati, tidak gampang dilupakan. Maka lihatlah Al-Quran, beberapa ayat, bukan beberapa ayat, banyak sekali ayat-ayat yang diulang.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada faedahnya. Apa? Supaya difahami, supaya tidak mudah dilupakan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan hadis mengulangi 3 kali supaya lebih mudah dihafalkan dan tidak gampang dilupakan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna bani Israil afdalun nas fi zamanihim, bahwasannya Bani Israil adalah manusia yang paling mulia di zaman mereka. Jadi ayat ini bukan berarti keterangan Bani Israil manusia yang paling mulia secara mutlak, tidak. Tetapi dijelaskan oleh para ulama bahwasannya Bani Israil adalah manusia yang paling mulia di zaman mereka. Adapun manusia yang paling mulia, generasi yang paling mulia, umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang paling mulia, kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Ayat ini menjelaskan bahwasannya umat Islam adalah umat yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, hadis masyhur, hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian itu setara dengan 70 umat. Jadi umat Islam setara dengan 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allahi azza wa jal, kalian adalah umat yang terbaik, kalian adalah umat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan faedah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ayat ini sebagian jamaah mengambil pelajaran fihi masyru'iyatul khuruj. Dari ayat ini diambil pelajaran disyariatkan apa? Khuruj, yaitu 3 hari. Kemudian ada yang 7 hari, ada yang 40 hari. Ini adalah dalil yang mereka ambil seenaknya sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang sudah ketika mendapatkan pensiun nggak dipakai umrah, nggak dipakai haji, dipakai khuruj ke India, Pakistan dan mana? Bangladesh. Karena ayat ini kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, berarti khuruj itu perintah Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, ini mereka memahami ayat dengan seenaknya sendiri. Ini adalah pemahaman yang salah. Tidak ada keterangan dari hadis, yaitu para sahabat mengirim ini 3 hari, ini 7 hari. Tidak ada keterangan demikian. Plus yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ulama, bukan orang awam. Jelas ya? Yang dikirim Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dakwah adalah para ulama, bukan orang-orang awam. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fihi
fihi at-takhwifu biyaumil qiyamah, menakut-nakuti orang yang beriman, ditakut-takuti dengan hari kiamat. Ini dibacakan ayat-ayat Al-Quran tentang hari kiamat supaya hati ini bergetar, supaya hati ini tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri-ciri orang yang beriman, Allah berfirman, walladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala mereka sangat takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna syafa'ata qisman. Syafaat terbagi menjadi dua. Jadi syafaat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama muthbatah, yang kedua adalah manfiyah. Syafaat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat yang diterima, syafaat yang ditetapkan. Syafaat ada di dalam Al-Quran, yaitu syafaat yang ditetapkan, syafaat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang kedua manfiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syafaat yang diterima adalah syafaat yang diizinkan oleh Allah dan syafaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memberi syafaat diizinkan oleh Allah, dan yang memberi syafaat, yang diberi syafaat apa? Diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat yang diterima ada syaratnya. Syafaat yang diterima syaratnya idznur Rabb, Allah mengizinkan. Sebagaimana firman Allah dalam ayatul kursi, man dzalladzi yasfa'u indahu illa biiznih. Siapapun juga tidak bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Artinya siapapun juga, baik para nabi, para malaikat, orang-orang yang soleh, tidak bisa memberi syafaat kecuali jika mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syafaat yang diterima, syarat yang kedua adalah ridallah anil masfu'. Allah meridai orang yang diberi syafaat. Jadi syafaatnya para nabi ini untuk siapa? Kalau untuk umatnya yang bertauhid diterima oleh Allah. Adapun untuk orang-orang yang musyrik tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26, Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit? Itu malaikat yang jumlahnya banyak di langit. Malaikat adalah makhluk yang suci, tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa. La tughni syafa'atuhum syai'an, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun, illa min ba'di ayya'danallahu liman yasha'u wa yarda, kecuali setelah mereka diizinkan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah ridhai. Dengan demikian syafaat yang diterima
apa syaratnya? Yang pertama apa? Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua apa? Ridha Allah kepada apa? Yang diberi syafaat. Jadi syafaat yang diterima ada dua syaratnya. Yang pertama, izin Allah kepada yang memberi syafaat. Yang kedua apa? Ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Dan Allah tidak meridhai kecuali orang-orang yang bertauhid, yang tidak melakukan perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, syafaat yang ditolak. Maksudnya apa? Syafaat untuk orang-orang musyrik. Syafaat untuk orang-orang musyrik, yaitu syafaat yang ditolak. Contoh, syafaatnya Nabi Muhammad SAW untuk pamannya Abu Talib. Nabi SAW ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id ibnul Musayyab dari ayahnya, ia berkata, lamma hadaral Aba Talibin al-wafat, ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, ja'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Wa indahu Abu Jahal wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, dan ketika itu ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah di rumahnya Abu Talib. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya am, wahai paman, qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, kalimat yang jika engkau membacanya aku akan membelamu di sisi Allah nanti. Kemudian Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah berkata kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, hai Abu Talib, apakah kamu benci agamanya nenek moyangmu, agamanya Abdul Muttalib? Ini bahayanya sahabat-sahabat yang jelek. Ini bahayanya sahabat-sahabat yang buruk dalam keadaan sakaratul maut mempengaruhi sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi nasihatnya, wahai paman, bacalah la ilaha illallah. Jika engkau membacanya, aku akan membelamu di sisi Allah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah juga mengatakan lagi, diulangi lagi, hai Abi Talib, apakah kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Kemudian wa akhiru ma yaqul, jadi ucapan yang pertama, yang terakhir diucapkan Abu Talib, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia berada di atas agamanya orang Quraisy, yaitu agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan Abu Talib enggan membaca la ilaha illallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar setelah diberitakan bahwasanya Abu Talib meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi la astaghfiranna anka, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah wahai paman, aku selalu istighfar, memohon ampun kepada Allah untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat untuk pamannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, maka nalin nabi, tidak layak bagi seorang nabi, walladzina amanu, demikian pula orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, yaitu beristighfar untuk orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah terang bagi mereka bahwasannya mereka adalah penghuni neraka jahanam. Jadi ayat ini ataupun hadis ini menjelaskan
syafaat untuk orang musyrik adalah syafaat yang ditiadakan Al-Quran, syafaat yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi anna syafa'ata lillahi jami'a. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya syafaat itu milik Allah semuanya. Jadi syafaat semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman surat Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan syafaat semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi anna syafa'atal anbiya wal malaikah was salihin bi makna ad-du'a. Syafaatnya para nabi, syafaatnya orang-orang soleh, syafaatnya para malaikat artinya doa. Jadi perhatikan. Jadi masyarakat, sebagian masyarakat menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat, artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memasukkan orang ke dalam surga semaunya atau sesukanya. Ini adalah pemahaman yang salah, pemahaman yang batil. Para nabi memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang-orang soleh memberi syafaat. Artinya apa? Artinya apa? Mendoakan. Namanya doa, jika diterima, maka jika Allah mengabulkan, maka doanya diterima. Yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang memiliki syafaat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Syiah mengatakan pada hari kiamat nanti Allah berfirman kepada Ali bin Abi Thalib, siapa man ahabbahu Ali bin Abi Thalib udkhilahul jannah wa in karahtuhu. Siapa yang dicintai Ali bin Abi Thalib tak masukkan surga walaupun aku membencinya. Dan siapa yang dibenci Ali bin Abi Thalib tak masukkan neraka walaupun aku mencintainya. Nah, ini keterlaluan. Ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang palsu. Kenapa? Karena syafaat itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ada seorang ustadz mengatakan kamu nanti tak gandeng ke surga. Surganya siapa Pak Ustadz? Ada Pak Yai berkata, nek sampeyan wakaf tanah untuk masjid menit tak petui dok lawang swarga. Ini terlalu. Jadi seakan-akan dia tahu kalau dia itu di surga, tak petui nang lawang swarga. Kenapa ketemu di sana? Jelas ya? Tak boleh, itu hulu, itu melampaui batas. Itu namanya hulu dan melampaui batas. Syafaat orang-orang yang soleh, syafaat para malaikat, syafaat para nabi artinya doa. Jika Allah mengabulkan, doanya diterima. Jika Allah tidak mengabulkan, maka doanya tidak diterima. Seperti syafaatnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk ayahnya Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberi syafaat untuk ayahnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayahnya meninggal dunia dalam keadaan apa? Musyrik, wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi ahlun nar, anna ahlan nar la yasbiruna alal adab. Bahwasanya penghuni neraka tidak sabar disiksa. Tidak ada orang yang sabar di neraka. Tidak ada orang yang sabar di neraka.
sakitnya dunia ini masih bisa sabar. Jadi kadang-kadang orang sakit, kemudian dia berusaha sabar, berusaha ridho dengan takdir Allah, bisa. Adapun siksa neraka tidak bisa seorang pun sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam neraka, sabar atau tidak sabar sama saja. Jadi mereka itu berusaha sabar tapi tidak bisa sabar. Aula tasbiru sawaun alaikum, sama saja. Dipikir kalau sabar nanti tidak disiksa, tetap disiksa, tambah berat siksanya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yang demikian itu balasan karena amal yang kalian kerjakan. Maka dalam ayat yang lain Allah mengejek, fama asbarahum alan nar, alangkah sabarnya mereka di neraka. Artinya mereka berusaha sabar dan tidak mungkin mereka bisa sabar. Maka karena tidak sabar dengan siksa neraka, penghuni neraka menebus neraka, siksa neraka dengan harta. Karena harta tidak diterima, mereka menebus dengan anak-anaknya. Jadi kalau siksa dunia, tidak mungkin ada orang tua itu sakit mengatakan, jangan saya sakit, anak saya yang sakit. Tidak ada orang tua kayak gitu. Orang tua kalau bisa, jangan anak saya sakit, saya saja yang sakit. Anak saya jangan dipenjara, saya saja yang dipenjara. Itu orang tua. Lain dengan neraka. Tidak ada seorang pun yang sabar dari siksa neraka. Waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya. Fihi anna ahlan nar yuriduna an yaftadu minal adabi bil mali wal aulad. Penghuni neraka ingin menebus siksa dengan harta dan anak kerabat. Jadi penghuni neraka ingin menebus siksa dengan harta dan juga dengan anak serta kerabat dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ali Imran ayat 91. Surat Ali Imran ayat 91 Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka meninggal dunia dalam keadaan kafir, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Tidak diterima tebusan dari mereka sekiranya mereka menebus siksa dengan emas seberat bumi, tidak diterima. Atau emas 2 kali bumi, tidak diterima. Walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka mendapatkan siksa yang pedih dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Artinya tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menebus siksa dengan harta tidak diterima, maka mereka menebus siksa dengan keluarga yang mereka cintai. Demikian. Jadi di dunia ini kasih sayang, kalau di neraka tidak ada kasih sayang. Karena apa? Karena mereka tidak sabar di neraka. Maka Allah berfirman, surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai dengan ayat 15. Allah berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idin. Yawaddul mujrimu law yaftadi minal adabi yawma idin bibani. Orang-orang kafir, pendosa, pada hari itu berharap, menawarkan supaya menebus siksa dengan anak-anaknya. Lihat anak-anak kita yang lucu, lihatlah anak-anak kita yang cantik-cantik, yang manis-manis. Itu orang-orang kafir pada hari kiamat
lupa anak-anaknya. Jadi mereka menebus, ya Allah, jangan siksa aku, siksa anakku. Kemudian apa lanjutannya? Bibani wa sahibatihi wa akhi. Dan mereka kalau bisa menebus dengan istrinya, dengan saudaranya. Kemudian apa lanjutan ayatnya? Wa sahibatihi wa fasilatihi allati tuwi. Dan juga dengan kerabat dekatnya yang dulu selalu mereka menolongnya, ditebus semuanya. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Dan kalau mereka bisa, mereka menebus semua orang yang ada di muka bumi ini. Tsumma yunji. Kemudian mereka diselamatkan oleh Allah dari siksa. Lalu Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak, innaha ladha. Itu adalah neraka yang menyala-nyala. Tebusan kalian dengan harta tidak diterima. Tebusan kalian dengan anak dan keluarga, orang tua, istri dan seterusnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat yang mulia ini Allah berfirman, wala yu'khadhu minha adlun. Tebusan tidak diterima bagi mereka karena mereka tahu siksa neraka itu tidak ada orang yang sabar darinya, sehingga mereka berusaha selamat dengan menebus, namun tebusan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak menjadikannya cepat masuk surga. Jadi mentang-mentang dia ahlul bait, lalu dia mengatakan dijamin surga. Surganya siapa? Tidak ada. Maka ini bantahan bagi kelompok-kelompok Syiah atau mereka-mereka yang ngaku kiai khos atau habaib ngaku dijamin surga. Ini semuanya omong kosong, ini dusta. Kalau sekiranya ahlul bait dijamin surga, maka Abu Thalib masuk surga. Kalau ahlul bait pasti masuk surga, Abu Lahab masuk surga. Maka Nabi SAW bersabda, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak menjadikan dia cepat, artinya cepat masuk surga, cepat selamat dari neraka, bukan. Kemudian pelajaran dari ayat yang mulia ini, fihi at-tafdiyatu minal adabi bil imani wal a'mal la bil aqaribi wal mal. Tebusan dari siksa itu dengan iman dan amal soleh, bukan dengan kerabat, bukan pula dengan harta. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memanggil kerabatnya ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan peringatan, dakwai, ajarkan kerabat dekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum. Wahai orang Quraisy semuanya, ishtaru anfusakum, belilah diri kalian, artinya tebuslah diri kalian dari siksa neraka. Dengan apa? Dengan beriman, dengan bertauhid, tinggalkan kesyirikan. Ya bani Abdi Manaf ishtaru anfusakum. Ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum. Wahai orang-orang Quraisy, belilah diri kalian, yaitu tebuslah diri kalian dari siksa neraka dengan beramal, dengan beriman. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untuk kalian, walaupun kalian kerabatku. Ya bani Abdi Manaf, wahai keluarganya Abdi Manaf, ishtaru anfusakum la ughni ankum minallahi syai'a.
belilah diri kalian dari siksa Allah. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untuk kalian. Ya Abbasu ibna Abdul Muttalib, wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, ishtari anfusak, belilah dirimu. La ughni anka minallahi syai'ah, aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Safiyatu ammata Rasulillah, ishtari nafsaki, la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Safiyah, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang sangat dekat, namanya keponakan dengan bibinya sangat dekat. Selamatkan dirimu, belilah dirimu dari siksa neraka. Aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu. Ya Fatimah binta Muhammad, ya Fatimatu binta Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali masyiti, mintalah dariku hartaku sesemuamu. La ughni anki minallahi syai'ah, namun aku tidak bisa memberi manfaat sedikit pun darimu, jadi memberi manfaat sedikit pun untukmu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian menebus siksa Allah itu dengan tauhid, dengan iman, dengan amal soleh, bukan dengan harta, bukan pula dengan kerabat. Maka Allah Subhanahu wa taala wala yuqbalu minha syafa'ah, tidak diterima syafaat, wala yukhadu minha adl, dan tidak pula diterima tebusan, wala hum yungsarun, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada siang yang berbahagia ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita istiqamah di atas sunnah, di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.